Dewa Medis Terkuat. Bab 881. Situ Qingyu sedikit terkejut dan melirik Xiao Chen. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen juga mengikuti ujian. Xiao Chen melangkah maju, dan keduanya saling memandang. Xiao Chen mengangguk sedikit, sebagai salam. Kemudian, dia berjalan perlahan menuju batu besar. Banyak orang di sekitarnya segera memusatkan perhatian mereka padanya. Lihat, anak ini juga akan ikut ujian. Dua pembunuh dewa datang hari ini untuk ujian. Ada begitu banyak pembunuh dewa yang muncul baru-baru ini. Tetapi sekali lagi, apakah anak ini baik-baik saja? Dia tidak memiliki garis keturunan Nona Situ, jadi dia seharusnya hanya orang biasa saja, kan? Saat dia berbicara, Xiao Chen sudah tiba di depan batu uji. Dia memeras setetes darah dari telapak tangannya. Di tengah rasa penasaran orang banyak, darah itu meresap ke dalam batu besar. Situ Qingyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Penatua ke-9. Apakah orang ini bawahanmu? Tidak. Bukan itu. Situ Qingyu mengerutkan kening. Karena dia bukan bawahanmu, mengapa kau datang ke sini secara langsung untuk menemaninya dalam ujian? Ini tampaknya tidak sesuai dengan statusmu. Hehehe. Tetua ke-9 mengangkat bibirnya sedikit, tersenyum tenang, dan berkata. Mungkin tidak demikian. Mungkin orang ini memiliki kualifikasi untuk membiarkanku menemaninya ke sini. Situ Qingyu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh tetua ke-9, dan pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tentu saja tidak ingin mempertanyakan kata-kata tetua ke-9. Namun, dia juga tidak percaya bahwa tetua ke-9 bisa begitu saja memilih seseorang dan memiliki bakat yang begitu kuat. Faktanya, selama bertahun-tahun, dengan peningkatan kekuatan para Master Super itu, masa depan seni bela diri pada dasarnya telah ditentukan. Hanya orang seperti dia, yang para tetua dalam keluarganya kuat dan kekuatan garis keturunannya telah dimurnikan ke tingkat tertentu, yang akan memiliki bakat tinggi. Sedangkan untuk Xiao Chen, dia bahkan tidak akan menghormatinya. Mungkin, akan sangat hebat jika dia bisa memiliki bakat misterius. Lihat, di sana terang sekali, cahayanya sangat kuat. Situ Qingyu sedang berpikir, dan tiba-tiba dia terkejut, dan segera melihat ke arah Xiao Chen, pupil matanya langsung mengecil. Sangat kuat. Cahaya putih murni itu milik sistem logam. Kekuatan serangannya sangat kuat. Dan itu sangat langka. Selain itu, cahaya ini begitu kuat sehingga orang-orang benar-benar tidak berani meremehkannya. Murid yang bertanggung jawab atas ujian itu langsung terkejut. Apa yang terjadi? Ini adalah bakat atribut emas tingkat atas dari peringkat surgawi. His. Pupil semua orang yang hadir mengecil, dan mereka semua menarik napas dalam-dalam. Terlalu kuat. Xiao Chen benar-benar memiliki atribut bakat tingkat ini terlalu menakutkan. Namun keterkejutannya belum berhenti. Segera setelah itu, seberkas cahaya kuat muncul di batu uji itu lagi. Lihat, atribut lain telah muncul. Warnanya biru langit, dan itu adalah atribut es. Ya Tuhan, atribut esnya juga berada di tingkat atas peringkat surgawi. Lihat, cahayanya berubah lagi. Segera setelah itu, batu uji menyala dengan cahaya berbagai warna, menyilaukan dan menyilaukan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa masing-masing cahaya adalah tingkat atas, yang semuanya berada di tingkat kesengsaraan surgawi. Ini sungguh luar biasa. Rahang Situ Qingyu hampir jatuh ke tanah. Mulut kecil itu terbuka membentuk lingkaran karena terkejut. Tetua ke-9 yang berdiri di sampingnya menunjukkan ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Benar saja, anak ini sangat kuat. Aku tahu itu. Seketika, batu uji itu meledak dengan semburan cahaya yang kuat dan kemudian meledak. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin menjadi ketakutan. Ya Tuhan, apakah ini salah? Orang ini bahkan membuat batu uji meledak. Tahukah kamu, para tetua dahulu tidak ada yang mencapai tingkatan ini kan? Apa itu jenius? Ini jenius. Xiao Chen benar-benar dalam masalah besar hari ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dengan sedikit rasa malu, dia berkata, Penatua ke-9, maafkan aku telah meledakkan batu ujianmu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal kamu enggak apa-apa. Pada saat yang sama, beberapa aura kuat melesat keluar dari tempat lain. Pada akhirnya, semua aura ini jatuh di samping Xiao Chen. Anak baik. Kaulah yang memecahkan batu ujian tadi. Xiao Chen tampak bingung, dan melihat Situ Qingyu berjalan ke arah salah satu dari mereka dan memanggilnya kakek.
Tetua ke-9 melihat kebingungan di matanya, dan segera melangkah maju untuk menjelaskan kepadanya. Xiao Chen, ini adalah para tetua kuil Dewa Iblis kita. Ini adalah tetua pertama, tetua kedua, tetua keempat, dan tetua ketujuh. Xiao Chen mengangguk. Semua orang tidak sabar untuk berbicara. Apakah kamu menyadari sesuatu? Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu berpikir, sepertinya ada kekuatan khusus yang baru saja terpancar ke dahinya, tetapi diserap oleh peta Hongmeng. Dia memeriksanya dan berkata, ya, itu benda yang sangat istimewa. Kelihatannya seperti sehelai rambut. Rambut. Semua orang tercengang sesaat. Sang tetua agung benar-benar terkejut. Mungkinkah benda itu? Kali ini, bahkan para tetua pun tak kuasa menahan rasa bingung. Tetua agung, apa-apaan ini? Sang tetua agung menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Chen dengan penuh arti, dan berkata, itulah benang cinta dari Master Iblis 10.000 alam. Ah, apa? Semua orang langsung terkejut. Itu ternyata adalah benang cinta dari Master of the 10,000 Realms Demon God. Sebelum seorang kultivator melewati kesengsaraan surgawi, ia biasanya menetapkan kesengsaraan untuk dirinya sendiri. Kesengsaraan cinta adalah salah satunya, yang terbaik dan terkuat. Setelah kamu berhasil melewatinya, kamu akan menjadi abadi di masa depan dan menjadi sangat kuat. Jika kamu tidak berhasil melewatinya, itu akan menjadi yang paling menyedihkan. Kamu akan terjebak oleh pihak lain untuk kehidupan demi kehidupan. Kamu akan terjerat dengan pihak lain. Selain itu, hanya wanita yang dapat mengatur kesengsaraan surgawi semacam ini. Tanpa diduga, Xiao Chen benar-benar mendapatkan kesengsaraan surgawi ini. Jangan remehkan hal ini. Jika dia mendapatkan kesengsaraan cinta ini, itu berarti Dewa Iblis 10.000 alam akan bersamanya di masa depan. Jika tidak, dia tidak akan bisa melewati kesengsaraan itu. Dan Dewa Iblis 10.000 alam pasti akan memberinya segala macam hal terbaik. Pada saat ini, banyak sekali orang mulai iri pada Xiao Chen. Adapun Xiao Chen, alisnya berkerut lebih dalam. Penderitaan cinta macam apa yang dia inginkan? Dia memiliki peta Hongmeng, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Dewa Iblis Wanyu itu. Dia tidak membutuhkan pihak lain untuk memberinya segala macam bantuan. Sebaliknya, dia juga ingin membantu pihak lain mengatasi kesengsaraan. Saya sudah punya istri. Bagaimana saya bisa memilih untuk membantunya mengatasi kesengsaraan, terutama kesengsaraan cinta? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak akan pernah menerimanya. Bab 882. Para tetua maju satu demi satu dan membungkuk pada Xiao Chen. Tuan, adegan ini membuat banyak orang iri. Tahukah kamu, mereka adalah para tetua dari kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Seberapa kuat mereka? Seberapa dihormati status mereka? Sekarang, mereka semua membungkuk pada Xiao Chen. Berapa banyak orang yang hanya bisa memimpikannya perlakuan seperti itu? Xiao Chen sedikit mengernyit dan berkata, kau tidak perlu tergesa-gesa, tunduklah padaku. Aku tidak ingin menjadi kutukan cinta Dewa Iblismu. Aku belum pernah bertemu dengannya, jadi wajar saja aku tidak punya perasaan apapun padanya. Wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Xiao Chen, apakah dia gila? Dia benar-benar menolak hal baik seperti itu. Kau tahu, begitu dia menjadi pria Dewa Iblis 10.000 alam, masa depannya akan tak terukur. Selain itu, bisa mendapatkan istri yang kuat dan cantik, bukankah hal yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu? Tindakan Xiao Chen benar-benar membingungkan. Adapun Xiao Chen sendiri, dia benar-benar berpikir dengan sangat jernih. Dia tidak membutuhkan manfaat yang bisa diberikan oleh Dewa Iblis 10.000 alam, tidak peduli seberapa besar manfaatnya. Begitu pula, dia tidak membutuhkan istri yang kuat dan cantik seperti Dewa Iblis 10.000 alam. Dia sudah memiliki Liu Yunxuan, dan mereka berdua benar-benar telah melalui suka dan duka bersama, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Tetua ke-9 segera melangkah maju dan berkata, Xiao Chen, jangan bicara omong kosong. Ini adalah hadiah dari Dewa Iblis penguasa 10.000 alam. Bagaimana mungkin kau menolaknya? Wajah Xiao Chen tenang, dan dia berkata, sudah kubilang, aku tidak menyukainya. Aku tidak akan menerimanya, apalagi berkencan dengannya. Kau tidak perlu membujukku lagi. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan setuju. Semua orang mendesah pelan. Sang tetua agung kemudian berbicara. Lupakan saja. Saat ini, Lord Demon sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Bahkan jika kita bertengkar di sini, itu tidak ada artinya. Mari kita tunggu Lord Demon keluar.
Sebelum itu, Xiao Chen, kamu tidak boleh meninggalkan dadu kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Tapi kamu bisa tenang saja, karena kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak adil kepadamu selama kamu di sini. Xiao Chen sakit kepala. Awalnya dia ingin mendaftar dan kemudian kembali ke Bima Sakti untuk melanjutkan kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Terlebih lagi, jika Dewa Iblis Alam Segudang itu keluar, bukankah sangat mungkin dia akan melakukan sesuatu padanya? Kali ini kita dalam masalah besar. Namun, melihat begitu banyak ahli mengelilinginya, Xiao Chen tidak bisa pergi begitu saja untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Baiklah. Aku mengerti. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua, Xiao Chen mengikuti Mo Yu dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Mo Yu dan keempat dewa pembunuh lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk mereka di sepanjang jalan. Bahkan ketika mereka sampai di gerbang, mereka masih membujuk mereka. Xiao Sashen, kau harus berpikir dengan hati-hati. Dia adalah dewa iblis penguasa 10.000 alam. Jika kau menjadi suaminya, kau 100% yakin tidak akan mendapatkan apapun. Benar sekali. Xiao Sashen, sayang sekali kalau kamu menolak begitu saja. Xiao Sashen, wanita ada di mana-mana. Kenapa kau rela menyerahkan seluruh hutan demi pohon yang menjulang tinggi? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa besar hutan itu, jika itu bukan milikku, aku tidak menginginkannya. Betapapun kecilnya pohon itu, ia akan selalu ada untukku dalam suka duka dan akan menemaniku sepanjang hidupku. Mendengar ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Sungguh disayangkan. Xiao Chen, sungguh disayangkan melakukan hal ini. Xiao Chen sama sekali tidak memikirkan apa yang mereka pikirkan. Dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kediamannya. Xiao Chen, kau kembali. Liu Yunxuan adalah orang pertama yang menyambutnya. Semua harapan di wajahnya berubah menjadi kegembiraan. Seperti seorang istri yang telah lama menunggu di rumah dan melihat suaminya kembali. Hal ini membuat Xiao Chen merasa hangat. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Para pelayan mereka sangat bijaksana dan baik hati. Selama kau pergi, aku telah berlatih keras. Sekarang, aku telah mencapai kekuatan yang lebih kuat. Xiao Chen mengangguk. Namun, dia merasa sedikit tertekan. Gadis bodoh, kamu tidak perlu bekerja keras. Liu Yunxuan tersenyum manis. Tentu saja aku harus bekerja keras, supaya aku bisa menyusulmu dan tinggal bersamamu selamanya. Bodoh. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini istrinya. Dia tidak sebaik Dewa Iblis 10.000 alam, tetapi dia akan berpusat pada dirinya sendiri. Apapun yang dia lakukan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Hatinya tertuju pada dirinya sendiri. Yunxuan, hari ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu bilang, hari ini, aku pergi untuk berpartisipasi dalam ujian kuil iblis 10.000 alam. Xiao Chen memberitahu Liu Yunxuan apa yang terjadi hari ini tanpa ragu. Liu Yunxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengarnya. Bagaimana bisa Dewa Iblis 10.000 alam ini menjadi seperti ini? Bukankah ini terlalu berlebihan? Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Benar. Namun, kita berdua bukanlah tandingannya dalam hal kekuatan kita saat ini. Jadi untuk saat ini, kita berdua tidak boleh memprovokasi mereka. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai berlatih sekarang juga. Tepat ketika Liu Yunxuan hendak menarik Xiao Chen ke dalam istana untuk mulai berlatih, saat berikutnya, teriakan keras tiba-tiba datang dari luar pintu. Kuil Raja Yu, bawalah salinan jurus seni abadi, dan datanglah untuk mengunjungi Dewa Pembunuh Xiao. Kuil Dewa Pembunuh 9 Neter, bawakan 100 juta kristal roh bermutu tinggi untuk mengunjungi Xiao Sang Dewa Pembunuh. Xiao Sashen, kami di sini untuk memberi penghormatan padamu. Satu demi satu, para Dewa Pembunuh veteran, pada saat ini, seolah-olah mereka telah membicarakannya terlebih dahulu, bergegas menuju Xiao Chen. Kedatangan mereka membuat Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak kenal satupun orang ini. Bukan saja dia tidak mengenal mereka, tetapi sebelumnya, ketika dia mendaftar, dia juga telah menyinggung sejumlah besar orang kuat di alam dewa kematian. Dapat dikatakan bahwa sekarang, dia dan orang-orang ini hanya akan memiliki kebencian, dan tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik. Tetapi mengapa, saat ini, begitu banyak orang datang ke tempat ini bersama-sama?
Mungkinkah karena dia menjadi kesengsaraan cinta Dewa Iblis 10.000 alam? Aku akan keluar dan melihat-lihat. Kau tunggu saja di sini. Bagus. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Yunxuan, memintanya untuk menunggu di sini, dan kemudian dia bergegas keluar. Mo Yu dan beberapa dewa pembunuh lainnya berada di luar, menghalangi orang-orang ini, karena terlalu banyak orang yang datang, dan terlalu banyak hadiah. Mereka tidak berani membiarkan siapapun masuk dengan mudah. Jika terjadi kesalahan, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bersambung.